Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Baik Bapak Ibu Guru, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya. Pada kali ini saya ingin sharing informasi ya untuk Bapak Ibu Guru yang belum mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan, PPG dalam jabatan ya sebelumnya. Nah, kali ini kita ada informasi yang menggembirakan, ada peluang untuk mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan tahap kedua ya, berdasarkan dari surat dari ini ya, Bapak Ibu, saya tampilkan dulu surat dari GTK ya. Ini terlihat ya Bapak Ibu ya. Perlu kita perbesar lagi. Terbaca ya. Nah, ini surat pertanggal 12 April 2022 dengan nomor surat 946. Nah, ini perihalnya adalah pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan tahap 2. Nah, surat ini seperti biasa ditujukan kepada semua kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia dengan harapan beliau-beliau tersebut mensosialisasikan surat ini di grup mereka masing-masing atau di wilayah mereka masing-masing. Nah, Bapak Ibu, nah surat ini ada beberapa hal yang perlu kita simak, kita perhatikan ya, bahwa data yang pertama adalah data calon peserta ini berdasarkan hasil dari pemutakhiran Dapodik tanggal 21 Maret 2022 ya. Nah, calon peserta di sini ada dua kategori, yaitu sama seperti sebelumnya, TMT guru yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, kemudian yang diangkat mulai tanggal 1 Januari sampai 1 Januari 2019, 2016 sampai 2019 ya. Nah, kemudian untuk informasi pendaftaran bisa melalui laman yang resmi ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB Bapak Ibu guru masing-masing ya. Nah, kemudian verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat ya seperti biasa Bapak Ibu ya, linearitasnya antara bidang studi yang dipilih hendak disergu dengan ijazah S1 Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki. Nah, terkait dengan syarat, tata cara pendaftaran dan jadwal pendaftaran, jadwal pelaksanaan seleksi administrasi PPG tahap 2 ini tertera di lampiran 1 dan 2. Nah, baik Bapak Ibu, ini surat dari Pak Temu Ismail lagi ya, PLT Direktur Pendidikan Profesi Guru, Dirjen GTK. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke lampirannya ya. Di sini lampirannya untuk persyaratan umum seleksi administrasi untuk peserta ya. Jelas nih ya, yang pertama guru di bawah Kemdikbud yang belum mengikuti sertifikasi guru terdaftar di Dapodik ya, memiliki NUPTK nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan dan telah diangkat menjadi guru sampai dengan tanggal 1 Januari 2019, memiliki kualifikasi S1 atau D4 yang linear dengan bidang studi PPG yang hendak diambil atau diikuti, kemudian aktif mengajar selama 2 tahun terakhir, berusia 58 tahun, setinggi-tingginya pada 31 Desember 2022, sehat jasmani dan rohani, bebas narkotika, nafsa, dan berkelakuan baik ya. Jadi syarat-syarat ini kurang lebih sama dengan yang kemarin ya Bapak Ibu ya. Nah, kita besarkan lagi sedikit, kemudian persyaratan administrasinya apa? Pertama bagi guru ya, bagi benar-benar guru, bukan kepala sekolah ya ini ya. Nah, bagi guru di sini pertama harus menyeken atau pindai ijazah S1-nya yang asli ya Bapak Ibu ya. Kemudian bagi mahasiswa yang memiliki S1 dari luar negeri harus melampirkan surat penyetaraan dari Ditjendikti. Nah, ini kemarin kita di LPMP Kalteng juga ada yang dari Timur Tengah ya, S1-nya, tetapi tidak melampirkan penyetaraan dari Ditjendikti ya. Harus ada ya, jadi jelas jurusannya apa, berkenaan dengan mapelnya apa. Kemudian yang kedua, hasil pindai atau scan SK pengangkatan pertama sebagai guru. SK pengangkatan pertama sebagai guru yang asli ya atau fotokopi.
fotokopi yang dileges oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Maksudnya di sini kalau dia guru honorer Pemda ya atau dinas. Kemudian yang ketiga pindai atau scan SK pangkat terakhir yang asli bagi PNS ya 2 tahun terakhir, yaitu 2020 atau 2021 dan 2021 atau 2022 bagi guru non PNS. Nah, SK tersebut wajib dileges oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk guru PNS. Kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru di Pemda atau diberi kewenangan, dan ketua yayasan untuk guru tetap yayasan. Nah, jadi guru-guru honor di yayasan sekolah swasta, maka yang melegesnya adalah ketua yayasan ya. Kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang bukan untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Kemudian hasil pindai SK pembagian mengajar 2 tahun terakhir, yaitu tahun ajaran 2021-2022 atau 2020-2021. Nah, jadi SK pembagian mengajar 2 tahun terakhir, terserah mau tiap semester atau per tahun, itu sesuai dengan kebiasaan di sekolah masing-masing ya. Yang jelas harus ada penunjukan SK pembagian mengajar selama 2 tahun terakhir ya. Ini penting untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan memang betul-betul aktif ya secara administrasi. Kemudian hasil pindai fakta integritas yang dibubuhi materai 10.000 ya Bapak Ibu, dan formatnya terlampir. Nah, formatnya juga jangan asal kita bikin ya, harus persis sama dengan yang di dalam lampiran. Kemudian, nah ini kabar gembiranya bagi guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah. Jadi sudah ada peluang menjadi peserta sertifikasi guru sekarang di tahap 2. Nah, kurang lebih sama ya Bapak Ibu, untuk persyaratannya scan ijazah S1-nya yang asli, kemudian SK pengangkatan pertama dan terakhir sebagai guru yang asli, SK pengangkatan terakhir sebagai Kepsek atau kepala sekolah. Nah, kemudian SK tersebut apabila tidak asli atau kopi harus dilegalisasi oleh ketua yayasan untuk sekolah swasta yang bukan PNS dan Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota atau BKD untuk yang PNS. Kemudian sama juga menyeken fakta integritas yang dibubuhi materai 10.000. Nah, ini wajib Bapak Ibu ya. Materainya bukan 6.000 tapi 10.000 dan format terlampir. Kemudian tata cara pendaftaran Bapak Ibu mudah ya, caranya ikuti step by step, baca informasi berikut. Yang pertama Bapak Ibu harus masuk menggunakan akun SIM PKB-nya masing-masing. Ya, jangan lupa passwordnya ya Bapak Ibu, SIM PKB-nya, dan jangan lupa juga sudah ditautkan dengan akun Belajar ID. Kemudian calon peserta mengunggah hasil pindaian tadi ya di dalam akun SIM PKB-nya. Kemudian peserta menetapkan bidang studi apa yang hendak diikuti atau bidang studi apa yang hendak disertifikasi ya. Nah, daftar linearitasnya ada juga di dalam lampiran ini. Nah, Bapak Ibu, ini yang penting ya, nomor 3, jangan sampai salah pilih kamar ya. Samakan, linearkan, cocokkan ijazah S1-nya dengan linearitas program PPG-nya ya. Kalau di luar dari itu Bapak Ibu memilih, maka saya jamin Bapak Ibu akan ditolak atau tidak lulus seleksi administrasi. Kemudian calon peserta mengisi nama perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi Bapak Ibu itu apa? Kemudian studinya apa ya? Sesuai dengan ijazah S1-nya itu tadi. Kemudian kami dari LPMP melakukan verifikasi dan validasi sesuai berkas Bapak Ibu yang telah diunggah ya. Misalkan di sini PPG yang mapel PPG yang diambil apa. Kemudian ijazahnya juga akan diteliti nanti asli atau tidak, dan apakah relevan linear dengan studi mapel PPG yang diambil. Nah, kemudian hasil perfalnya ada 3, disetujui apabila memenuhi syarat, ditolak permanen apabila tidak memenuhi syarat, dan ditolak perbaikan jika ada berkas yang tidak lengkap. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu disetujui ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau seandainya ditolak perbaikan ya, Bapak Ibu segera memperbaiki yang diminta. Makanya pantau terus akun SIM PKB-nya nanti ya.
Nah, kemudian bagi peserta yang lolos verifikasi yang berstatus disetujui, ya maka dinyatakan lolos seleksi. Nah, seperti pengalaman di tahap pertama kemarin, kalau sudah disetujui oleh eh, Perpal, maka kemungkinan besar nanti akan lolos untuk seleksi administrasi. Lanjut Bapak Ibu, kita ke jadwal pendaftaran seleksi. Nah, ini Bapak Ibu catat betul-betul ya. Pengumuman pendaftaran pada tanggal 12 kemarin ya, hari Selasa kemarin ya, 12 April. Kemudian pendaftaran dan pengiriman berkasnya 15 sampai 19 April. Berarti ini sekitar 4 hari ya, kurang lebih ya. Kita 2 hari lagi akan dibuka untuk fitur pendaftaran dan pengiriman berkasnya. Ini dan waktu bukanya cuma tanggal 15 sampai 19 April. Ini jangan sampai terlewat Bu Bapak ya. Kemudian ada perbaikan berkas tanggal 15 sampai tanggal 25. Nah, di sini kami dari tim Perpal juga akan memverifikasi Bapak Ibu ya sesuai tanggal ini ya. Perpal bertugas dari tanggal 15 sampai tanggal 27 April dan pengumuman hasil seleksi tanggal 29 April 2022. Baik Bapak Ibu, dan ini adalah linearitas kualifikasi S1-nya dengan studi MAPAL PPG. Nah, Bapak Ibu misalkan bidang studi PPG-nya guru PAUD, nah Bapak Ibu S1-nya harus ini ya, ada di dalam ini, dalam kolom ini. Apakah S1 PG PAUD, PGRA, PGSD, kemudian psikologi dan seterusnya. Nah, pokoknya Bapak Ibu kalau memilih nomor 1 ini, pendidikan guru PAUD, maka ijazah S1 Ibu harus serumpun yang ada di dalam ini ya. Nah, dan begitu juga dengan ke bawah seterusnya. Nah, mudah ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa ditulis di kolom chat yang ada di kanal YouTube saya ini ya. Baik Bapak Ibu, demikian informasi yang bisa saya sharing, saya bagikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.